Take a funky ride on a piece of light. We're on a funky ride. Take it in stride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di Real Podcast kali ini. Saya Amanda Saskia dan juga Genta Prayoga di sini. Ya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan legendaris di industri kreatif khususnya Kota Ya, Palembang, Man. betul. Kedatangan Kak Farid sama Kak Herman dari Bunayu Production. Terima kasih Kak Farid dan Kak Herman udah bisa datang. hadir. Kabar baik ya Kak? Alhamdulillah. Jadi gimana nih Kak? Kabar atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bunayu Bunayu. Production sendiri? Terima kasih sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang di sini Ya. untuk event-event yang sedang jalan pun ya karena masih masa pandemi. Benar. Saya juga semua IO juga masih merasakan itu. Sejauh ini sih belum ada, tapi masih ada ngejalanin beberapa project apa ya, BCA ya kalau nggak salah masih jalan. Ya, jadi ada program Ya. kayak branding begitu Aha. di beberapa kota di Indonesia. Menjalan produknya BCA. Ya, Alhamdulillah itu masih jalan. sempat aku lihat juga sih di Instagram tuh Bunayu lagi jalan BCA. Dan Ya. itu di masing-masing pulau ada. Sampai Kalimantan ya bener ya Kak? Iya, ada beberapa kota di pulau di Indonesia, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Bu, itu. terus Mantep sih. ya Sumatera tuh udah paling banyak Sumatera. Kalau Jawa tuh ada tim dari rekan IO kita yang lain. Oh, oke, Gitu. berarti ada teman-teman yang di Ada, lokal ada. sana juga ya. Nah, buat Kak Farid sama Kak Herman ini sendiri, ini emang benar-benar para founder dari Bunayu. Kalau foundernya sendiri sebenarnya ada orangnya lagi satu, Bang Indra. Nah, itu Bang Indra Bunayu itu adalah foundernya, ownernya juga Bunayu itu dari tahun 90 kalau nggak salah. Dari tahun Ya, 90. dulu zamannya Tok Tok Wow kalau nggak salah. Oh, oke. Mungkin belum lahir. Belum lahir kan, belum tahu. Ini baru denger Ya, di malah nih. Wow, dulu artisnya tuh almarhum Taufik Safalas sama Peggy Melati Sukma itu. Oh, oke. Nah, sekarang jadi ustazah itu ya. Nah, itu keliling Lifebuoy, nah Tok Tok Wow namanya. Itu tahun 90-an. Kalau saya sendiri sih bergabung di Bunayu itu di tahun 2002 kan 2003. Oh, tapi tetap udah legend, Udah legend kakak juga. nih dari yang kita berdua kan. Kayak gitu. Oke, Berarti mantap. bisa terbilang IO pertama nggak sih Kak di Iya, Sumsel? kalau Bunayu sih IO pertama. Di IO Palembang pertama ya. Pertama. Mantap sih, dari tahun 90-an sampai ke 2021 masih ada. Ya, bisa saya tambahkan kalau Farid kan ini kurang lebih 2002 itu ya masuk ya. Kalau saya 2003 lah. 2003. Iya. Dan saya dulu kesan pertamanya itu adalah Kakson Enhasil loh, Red. Yang di Momea ya, kita radio itu. Jadi kemarin sempat juga Bang Indra Bunayu itu megang Momea. Oke. Nah di situ banyak sekali ya iklan-iklan yang masuk. Dia juga banyak off air ya kan, karena ya orang sudah mungkin tahu ya Bunayu. Jadi akhirnya digandeng sama Momea. Dan di situ adalah ada Kakson Enhasil, kemudian juga ada Telkomsel Siaga. Oke. Ya, kebetulan saya dulu masih di Lampung. Itu masih baru-baru benar ya kan. Jadi masih bingung ya kan. Jadi aduh kayak mau pulang kayak mana kerjanya ya kan. Jadi data banyak ya kan. Tak gitu ya kan. Tapi dengan beriringnya waktu ya kan kita belajar, akhirnya ya bisalah gitu loh. Kalau dulu gitu, eventnya begitu ditelepon klien, Mas Indra, Mas Farid, bisa ini ya event kapan? Kirain seminggu lagi, besok sore. Sangat Jadi mengejutkan. dia berangkat Betul, sekarang. betul. Jadi kalau dulu tuh persiapannya sedikit banget. Betul. Tapi alhamdulillah eksekusinya aman. Aman, iya. Dulu ada juga suatu waktu nih ya, dalam satu hari itu kita bisa eventnya 3 sampai 4 loh, dadakan. Jadi tim kita Dan itu banyak tuh. beda klien. Beda klien, beda venue ya kan. Oke. Dan akhirnya kita dibagi orangnya. Jadi memang manpowernya yang inti satu, nanti kita banyakin apa? Freelance. Kayak freelance gitu Oke. loh. Jadi satu hari itu barengan 4 event pernah. Wow. Seperti itu ya kan. Itu sangat dahsyat sih. Betul, Kita betul. 2 event aja sampai gelabakan. Udah bingung membagi tim nih. Iya. Bagaimana Bang? Mungkin dulu ya event organizer kan nggak terlalu banyak ya kan Benar ya. sih. Kalau Jadi dulu. saingannya rivalnya memang ya orang-orang itu aja. Iya. Tapi event-eventnya memang dulu berkualitas sekali gitu loh. Mungkin sekarang kan zamannya teknologi ya. Iya, Kalau kita dulu pitching itu kita bawa buku.
paparan langsung, Aha. pitching langsung paparan ke klien gitu ya kan. Ya jadi mereka nanti dibagi-bagi nih, misalnya ada 3 event organizer. Oke. Oke, siapa yang duluan? Aduh, ada Bunayu nih. Ya udah, saya nanti ya sudah Bunayu. Kita ingat ya. Bunayu jadi Telkomsel. kayak ditakutin gitu ya? Enggak juga sih, tapi mereka kayaknya aduh gimana ya. Ya udah deh Bunayu dulu deh gitu. Aha. Tapi pernah sewaktu-waktu juga kita ketemu dalam suatu tempat klien nih Telkomsel, ada 3 event organizer, selo aja. Ya, selo aja. Jadi ayo siapa duluan, ayo duluan siapa gitu ya kan. Ya gitu, enaknya dulu kayak gitu ya kan. Kalau sekarang kan udah banyak nih ya. Ah, Iya, nah iya. kalau perbedaan dulu pada saat mungkin tahun 2000-an ya Kak, Ya. dengan event-event sekarang itu terasa atau apa sih perbedaan pada saat event dulu dan event yang sekarang Nah, menurut Farid nih yang tahu nih. Karena Kakak. dia yang konsepnya nih. Kalau event sekarang sama event dulu, Aha. apalagi di zaman pandemi, Iya. udah jelas. Mhm. Sekarang lebih banyak yang online kan. Iya, banyak Jadi, online. sama kayak belajar pun juga sekarang banyak yang online. Kalau masalah eksekusinya itu sama aja sih sebenarnya. Mulai dari mengurus perizinan, Aha. mulai dari konsep kreatifnya sama aja. Cuma memang lebih ke ya makin kesini kan high teknologinya makin Iya. makin oke lah ya. Nah, terus untuk yang dilakukan sama teman-teman Bunayu ini mungkin pada masa pandemi kemarin itu prepare-nya kemana Kak? Misalkan kayak kita nih dari R7 ini udah prepare kayak kita harus menguasai teknik-teknik virtual seperti itu. Virtual. Nah, kalau di tim Bunayu sendiri apakah seperti itu juga atau Enggak. Kalau Bunayu tuh lebih karena kebetulan Aha. masing-masing personil punya bisnis masing-masing. Oh, oke. iya. Dan saya pun juga lagi handle ada gedung yang memang saya Oke. kelola gitu. Aha. Nah, artinya ya karena ada pekerjaan lain yang memang harus kita Oh, kerjakan. oke, Jadi artinya tidak- itu Bunayu ini sendiri adalah set job seperti itu, Kak. Bisa dibilang side job, bisa dibilang main job, Oh. tergantung. Sebenarnya sama Tergantung kayak- jobnya ya? Iya. Sebenarnya gini, kita dulu punya slogan, Aha. waktu kerja kita Oke. jangan mengganggu kerja waktu main kita. Oke. Artinya Benar. waktu main itu prioritas. Iya. Betul. Nah, tapi kalau kerja jangan main-main. Benar. Nah, gitu aja. Jadi ya bisa saya tambahkan ya. Aha. Kalau Bunayu itu kayak mana ya? Ada banyak ya manpower, ada tim kita Bunayu sekarang kan udah banyak IO buat sendiri ya kan. Benar. Contoh Bepores ya kan, Tendi, Ten Production segala macam. Karena saya lihat ya di Bunayu itu ya, Bang Indra dulu kita tuh dididik loh di situ ya. Dididik bagaimana caranya kita tuh harus bertanggung jawab ya kan. Bisa melakukan sesuatunya itu harus dalam satu waktu bisa 5 sampai 6 yang harus kita lakukan gitu ya kan. Ya memang untuk orang awam dulu seperti saya ya kan mungkin ya agak kaget gitu ya kan, tapi dengan beriringnya proses berjalan gitu ya kan, ternyata asik gitu ya. Jadi akhirnya Bunayu itu menurut saya nih pribadi ya, kayaknya Bunayu Academy deh. Tempat Bunayu belajar. Academy. Ya, Jadi tempat belajar tuh ya. Tapi memang begitu. Kita memang dididik untuk kuat, Aha. untuk memang bisa memimpin, Aha. nah, mencetak lagi ibaratnya kita dicetak untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga bisa diharapkan untuk bisa mencetak seorang pemimpin gitu. Benar sekali. Artiannya kalau Bunayu itu tadi bisa dibilang akademi ya, Kak? Iya, tempat belajar ya. Aha. Tempat belajar tentunya di situ. Sekalian juga dapat materi ya. Tapi nggak Materinya mungkin. lumayan lah. Kalau dibilang seperti itu artiannya itu pasti ada selisih paham antar tim juga itu pasti Betul, ada. pasti itu, pasti. kan. Betul, betul. Beda pendapat soal Betul, konsep betul. mungkin. Betul, Soal betul. budget. Jadi kalau Bang Indra dulu ya, Aha. dia nanamin gini ya. Apa yang kamu kasih ke Bunayu ya, lebih akan saya kasih lebih. Oke. Tapi dengan pemikiran kamu yang cetek atau sedikit yang akan kamu kasih ke Bunayu, Aha. ya seperti itu yang akan saya kasih seperti itu. Jadi di situ tidak ada namanya apa cari muka gitu ya kan. Oke. Jadi kita kasih kemampuan kita. Bang, kemampuan saya seperti ini, Bang. Ya udah, saya akan kasih kamu seperti itu. Bang, saya cuma seperti ini, Bang. Ya udah, seperti itu gitu loh. Oke. Jadi nggak bisa kita yang namanya apa cari muka gitu Iya. ya kan, Iya, atau benar-benar. mau menjatuhkan enggak. Jadi, Jadi- ya, intinya seperti itu. Apa yang kamu tanam di sini dan itulah yang kamu petik di sini. Itu. Mantap sih. Oke, Betul. ini sayang sekali sih sebenarnya kita nggak bisa kehadiran juga sama Bang. Sama Bang Iya, Indra betul, ya. betul. Nah. Betul. Iya. Kalau ada pasti lebih seru lagi Lebih nih. seru Iya. lagi. Nah, tapi untuk Kak Farid sendiri tadi bilang ada job sampingan. Itu boleh tahu kita nih sedang mengelola gedung-gedung Mengelola gedung apakah apa itu? Kak? Oh iya. Alhamdulillah kita lagi ngelola gedung Al Azhar Convention Hall Oh, oke. yang di dalam kawasannya Sekolah Islam Al Azhar Kairo Iya. itu. Jadi gedung itu juga tadinya niatannya Pak Indra Bunayu itu digunakan untuk pernikahannya guru-guru Al Azhar Oh, dan digratiskan gitu. oke.
Nah di situ juga bisa dibuat seminar, bisa dibuat kajian, dan kemarin juga alhamdulillah tahun 2019 awal itu kita ngadain IFES. IFES itu Islamic Festival, Family Festival. Oke. Itu yang dihadirkan dengan banyak ustadz nasional, kondang, banyak juga artis-artis hijrah kayak Arie Untung, terus Dimas Seto, Rizal Armada, itu banyak sekali. Iya, pernah dengar itu kemarin mau Iya. ikut tapi nggak jadi. Iya, padahal saya tunggu tuh. Iya sih. Mantap ya, Bunayu udah berdiri sejauh ini, Man. 90 dari Iya. tahun 90. Itu belum masih sekolah tuh. Aku kan kita kan masuk Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? lahir tahun 97. Hah? 97. 27? 97. Oh, 97. 97. Belum lahir dong 90. Iya, Belum lahir. Jadi belum Iya, tahu iya, tahu betul, namanya betul, IO dan Tapi Dek, dulu ya ingat ya, mungkin kalian dengar juga atau kru-kru yang di belakang nih dengar ya. Dulu ada satu event yang luar biasa, pokoknya kalau artis tidak akan panggung situ dia belum bisa katakan artis. Aha. Soundernalin. Oke, benar. Ya, Ya. itu Bunayu sudah 3 kali berturut-turut kemarin pegang Soundernalin, kebetulan ada di Palembang dulu. Kalau mungkin yang kemarin ya itu di Rumah Sakit Siloam ya, ya di situ tempatnya dulu. Tempat apa konsernya dulu, Bumi Stadion Wijaya. Bumi Wijaya di luar. Sekarang kan Ya. udah nggak bisa lagi tuh. Ya, Ya, nah, parkirannya Siloam. di situ tidak ada ya, maaf nih ya, bukan kita naik atau apa ya. Ya itulah terakhir ya Bunayu yang ngerjain. Mungkin yang IO yang lain belum merasakan ya. Iya. Mungkin yang merasakan nonton kalau pada waktu Bener itu. sih, kita masih sempet nonton aja kalau Soundernalin tuh. Ya betul. Soundernalin. Ya ada Sound of Change ya, orang terbang Ya, kepala ada. botak tuh ya kan. Itu kurang lebih ada berapa ya? Sampai 50-60 artis loh di situ dulu. Wow. Jadi kita pusing Banyak. dari akomodasi, transportasi ya kan, belum ridersnya ya kan. Jadi mereka merasa orang hebat semua. Iya. Jadi mereka nggak mau dikalahin misalnya apa Dewa. Dewa kok dapat fasilitas seperti ini, kita harus juga dong Padi. Itu juga jadi bingung deh, ribet dulu ya. Bener kan. sih. Dan Tapi itu itu pasti asik. modal, wah dahsyat banget itu. Betul, betul. asik Lumayan. gitu. Jadi Soundernalin itu salah satu event terbesar Betul. Iya. yang Suatu dikerjakan ya. kehormatan. Dan Iya, ada beberapa lagi event-event nasional di TV ya. Aha. Contohnya Indonesian Iya. Idol. Oke, TV juga Oh, tuh iya. ya. Iya. Indonesian Idol tuh langganan kita. Terus itu ya. Oh. Sampai saya di tahun terakhir 2017 ya. 2017 juga masih 2017. megang Indonesian Idol Betul. di beberapa titik. Saya pun di Makassar kalau nggak salah. Mas Aku di Hermadi Manado. Manado. Oh. Iya. Artinya emang sering terbang gitu ya Bang untuk Betul. melakukan Iya, sebuah nah pekerjaan. untuk eventnya Bunayu ini alhamdulillah juga bukan hanya di Palembang Aha. atau Palembang. Sumatera Selatan aja enggak. Aha. Kita di seluruh Indonesia. Mhm. Kenapa mana kadang-kadang di Bunayu mana ini Bunayu mana? Padahal Bunayu lagi di Aceh, Bunayu lagi di Manado Iya, gitu. betul. Nah, tapi kalau plus minusnya kalau kita sedang melakukan event luar kota itu keluh kesahnya itu seperti apa sih? Lu kesah? Ah. Saya dulu ya. Boleh Kalau dong. saya kan orang Iya. berkeluarga. Pasti jauh dengan sama anak dan Iya. istri. Iya. Nah itu sebenarnya yang paling kencang kan kangen sama anak. Ah. Itu. Tapi begitu kita ngingat, oh iya kita kan nyari nafkah. Gimana juga buat mereka juga. Ah. Nah itu aja. Kalau senang senang banyak senang. Ah. Karena di sana ya ketemu pengalaman baru, ketemu teman baru. Ya banyak sesuatu yang kita ketemukan yang baru-baru gitu. Aha. Nah, tapi kan kalau kita pastinya perlu penyesuaian lagi buat kita beradaptasi kepada apa ya orang-orang baru mungkin. Nah itu seperti salah satu minusnya, Nah, salah satu yang nggak enaknya itu Aha. apalagi ngurus izin. Iya, itu pasti ya. Itu kita masuk ke suatu daerah yang baru, di pikiran kita udah kebayang, waduh, ini kasat intelnya begini, nah, ini pasti polisinya begini, nih. Ini pasti yang ngurus venue ini begini nih. Iya, tapi sebenarnya itu kan hanya bayang-bayang. Tapi begitu kamu temuin dan kamu hadapin, ya semuanya juga jalan dengan apa adanya aja. Oke. Tapi nggak tahu nih kalau yang bujangan. Oh. Kalau dulu gini deh ya, kalau ya saya cerita dikit ya. Aha. Kemarin Indonesian Idol tuh saya kebetulan dapat di Manado. Oke. Ya. Anda mungkin kalian belum tahu ya notabene gimana sih di Manado ya Iya. kan. Kita juga baru datang di situ ya kan. Sementara apa yang kita harus lakukan belum tahu ya kan. Ya akhirnya kita koordinasi dengan Bang Farid ya kemarin kan, karena dia ada IO lokal di situ, kita nunjuk, tapi kita tetap aja yang ngerjain gitu ya kan. Jadi kita dari izin keramaian Oke. ya kan, produksinya juga, terus juga nyari masa untuk peserta idolnya, izin venue-nya dengan apa universitas yang ada di situ ya kan. Aduh, pokoknya ribet lah di situ ya kan. Oke. Mana juga karakter orang-orangnya beda-beda ya kan. Kita benar. nggak bisa, nggak bisa kita harus ikutin karakter kita, nggak bisa gitu loh. Belum lagi nanti kita ngambil cari manpower di situ juga ya kan. Itu kan pasti tuh. Betul. Karena Nah, kita nggak akan sembarang kalau buat mencari manpower. betul. Apalagi di situ. skala Iya. event Iya. besar. Iya. Jadi dia alternatif saya ya akhirnya saya sewa satu tempat ya kan, itu jadi base camp sementara untuk acara itu. Oke. Jadi misalnya H-10 sampai
ya H-10 lah gitu ya kan di situ. Jadi saya akan nginep di situ biar kita bisa mantau orang-orang itu dari manpowernya, dari apa IU-nya segala macam atau vendor-vendornya ya kan kayak sound system, panggung segala macam gitu ya kan. Nah itu nggak bisa kita apa agak jauh dari mereka nggak bisa karena ngapa kita persekian detik malam ataupun siang itu kan bisa berubah schedule-nya tuh. Iya. Tiba-tiba klien dari Jakarta Idol apalagi RCTI ya kan tiba-tiba minta berubah ya udah kita harus pepetin orang-orang di situ kalau nggak ya agak ribet gitu ya kan karena kita belum tahu di situ kan sama aja kayak beli kucing dalam karung mungkin ya. Situ. Bener sih. Tapi ribet gak sih buat mencari peserta buat dijadikan apa ya kandidat terpilih seperti itu mungkin ya. Tapi udah ada tujuan maksudnya kampus ya bang. Jadi Ya nggak terlalu betul. susah. Jadi dia nanti dari RCTI ini nunjuk biasanya venue-nya di kampus-kampus ya Oke. kan. Kalau kita di Manado itu di Samratulangi. Oh iya. Kan itu universitas negerinya ya kan. Kalau kita di Unsri mungkin ya kayak gitu ya kan. Gitu. Mungkin Pak Farid tambahan. Saya tambahin deh. Jadi gini, kalau istilahnya event audition gitu ya. Event apapun sebenarnya yang mencari crowded. Intinya sih gimana caranya kalau mau nyari semut, lu cari gulanya deh. Benar. Kalau udah Bener dapet sih. gulanya, Bener. itu semut pasti keliling di sekeliling gula. Nah, gitu juga kita cari mangsa sebenarnya. Begitu kita cari crowded, ini butuh apa namanya audisi penyanyi. Ya. Gimana caranya lo cari peserta itu yang orang yang banyak temennya gitu. Yang influencer lah ibaratnya gitu kan. Iya, entah itu dia model, entah dia itu penyanyi, entah dia orangnya gaul. Nah, itu diambil tuh satu-satu. Bisa lo jadiin peserta, bisa lo jadiin kru, bisa jadiin apapun. Juri intinya gimana caranya dia juga ngebawa crowd untuk masuk ke dalam event. Oke, itu jadi salah satu teknik buat memanggil para crowded lah, iya. keramaian lah gitu. Mantap sih man, gokil. Dan terus juga gini kak, itu kan tadi kita ngebahas kayak mungkin event-event yang dibanggakan untuk Bunayu pribadi gitu kan. Nah ada nggak sih seperti kita tuh mungkin ada juga ya event-event yang kayak bukan kita anggap gagal tapi kayak kurang puas. Oh, ada. Hasil. Ada. Banyak, kita juga ada. Boleh dong. Dulu saya dulu cerita ya nanti Farid ya. boleh. Dulu kita ada ini Resohin tuh, ingat nggak Rid? Ya tuh Resohin. Resohin. Jadi kita bawa dulu tuh kertas band ya, sekarang Armada ya kan. Oke. Jadi kita ajak tur se Sumatera dulu ya kan. Ya sebenarnya bintang tamu itu penyanyi dangdut karena acara Resohin. Tapi dari kertas band tuh pengen ikut ya kan ngomong sama Bang Indra ya udah deh dia jadi bintang tamunya. Jadi bintang tamu band pembuka lah. Nanti tiba-tiba baru dangdutnya ya kan nyanyi puncaknya. Nggak taunya berapa kota titik-titik itu ya. Yang disenengin orang ya kertas itu akhirnya. Oke. Karena dia kan sudah ada album dulu ya. Kas yang tak dianggap itu kan. Jadi dia terus ngikut. Nah ada sewaktu-waktu tuh di Bangka kalau nggak salah itu ya. Jadi venue-nya gede nih. Gede bener venue-nya ya kan. Nah ternyata ya nonton dikit. Sebenarnya bukan salah dari orang yang nonton. Nontonnya banyak. Tapi venue-nya kegedean maksudnya. Oke. Harusnya kan venue kan nggak terlalu besar gitu kan. Jadi Armada itu hanya menghibur satu kru kita. Penonton dikit dan pemain bola di belakang. Itu ada tuh di kanalnya di Armada sama Andri Taulani tuh nonton tuh ada tuh. Oke. Saya minta mohon Bang Indra katanya kan. Nah, itu ada tuh. Oh artinya Bunayu dan rekan-rekan itu emang sangat dekat dengan para personil Armada. Oh iya. Sangat sekali. sekali, Coba, ya. Rin. Justru dulu, nah ini nyambung ceritain dari Herman. Iya. Saya dulu, kalau nggak salah Herman juga sudah ada ngejalanin event yang memang saya rasa itu gagal. Nah ini juga ada hubungannya sama si kertas dulu ya. Maksudnya kertas pun saya temukan itu pada saat eventnya Coca-Cola kalau nggak salah. Oke. Coca-Cola. Tapi kalau yang Armada itu saya jalanin Coca-Cola Goes to School kalau nggak salah. Mainnya di sekolah-sekolah. Nah rentetan dari event tersebut ada Big Bang-nya. Big Bang-nya itu di Novotel. Coca-Cola terus ada artisnya dangdut juga. Nah ini kesan yang nggak enaknya itu begini. Pada saat jalan proses sebelum artisnya keluar, wah itu bagus banget. Pada saat launching ini ya, pokoknya dari step to step dari event to rundownnya itu jalan bagus banget, mulus. Begitu artisnya panggil, nah ini padahal dari kita itu pada saat event Bunayu itu memang diwajibkan begitu kita orang nonton pembukaan kita udah mikirin sampai closing. Iya. Nah, padahal itu udah diwanti-wanti, udah dipanggil pakai HT. Tolong tuh artis siap-siap ya, 5 acara lagi, abis ini lo artis turun. Artisnya lama dandan, waduh sampai akhirnya siapa nama saya lupa misalnya. Dipanggil di present.
ini dipanggil gitu ya, Siti apa gitu, nggak nongol. Nah itu dia. Itu yang Ternyata begitu dipanggil, enggak ini masih dandan. Wah, waduh, itu udah di blackout. Aha. Tak, untung si MC-nya juga nalar. Dulu MC-nya saya lupa siapa. Dia ngambil mic, terus dia nyanyi dangdut, tapi dia nggak keluar. Oke. Jadi backsound di belakang doang, terus band main. Wah, itu Kelang 5 menit itu baru turun artisnya. Oh. Besoknya saya ketemu sama bosnya Coca-Cola itu kayak saya pakai celana SMP tuh nggak. Pas saya ya Iya. Allah Pak, maaf banget, maaf banget. Nah itu. tapi hal seperti itu Kak memang bukan jadi keinginan sih sebenarnya. Betul. Jadi ya segala sesuatu juga bukan kita sih pengennya yang bagus-bagus mulu kan. Nah, tapi memang keadaannya begitu ya kita harus jalanin aja. Bener sih. Iya sih, yang kita Tureson itu ya kan, karena sepi itu ya akhirnya kena penalti. Oke. Ya, Jadi akhirnya kena penalti. lari Terus- lagi, jadi dia minta satu kota lagi. Ganti. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Oh, ganti. Oke. Ya, itu biasa sih Dek namanya ini ya kan. Ya kita sebenarnya kita semampunya ya. Aha. Kita kerja tuh kan sebagus mungkin ya, kan Oh, benar. semampunya. Tapi ya mungkin yang berkehendak Allah mungkin beda ya kan. Kamu harus satu nih, harus sentil gitu kan. Ya udah. Iya. Kita tetap aja. Karena kita pasti pengennya tuh maksimal Betul, nih, betul, sebuah seperti event itu, apalagi betul. pekerjaan yang memang menjadi fashion mungkin kita bilang gitu ya. Iya, betul. Nah, lalu untuk kedekatan sama Armada tadi gimana nih? Boleh Oh, balik gitu. lagi. Kedekatan Armada itu dekat banget. Ah. Terutama Bang Indra ya. Bang Indra. Karena dulu setelah kertas kita bawa tur dari seluruh Terus Sumatera tuh sampai Aceh. Dari Aceh sampai Lampung. Aha. Startnya dari Lampung di Tulang Bawang, finishnya di Aceh kalau nggak salah. Oke. Saya di Aceh nggak ikut. Pas di Medan saya pulang. Mhm. Nah itu ya karena perjalanan pun berbulan-bulan, jadi pastinya kan timbul emosional sama mereka kan Benar. kedekatan. Iya, benar. Sampai setelah konser, akhirnya karena kita juga dekat sama tim RCTI, si Armada, maaf bukan RCTI, si Kertas, kami kenalkan juga dengan Mas Yoyon ya, dia Mas Yoyon dari RCTI. Mas Yoyon juga tertarik, wah ini, mulai dari situ mulai nongol lah di TV Dahsyat kalau nggak salah ya. Oke. Mulai di situ, nah Bang Indra pun dulu sempat mengenalkan dengan manajemennya yang tinggal di Pondok Indah itu. Aha. Saya lupa apa namanya, si Andri Bulur. Nah, sebelum dulu ganti personilnya salah satunya siapa? Arga ya. Yang punya gitaris itu. Nah, itu sempat juga si Armada kan sempat berapa lama nggak ada Job. nggak ada lagu baru, nggak ada job. Oh. Sampai akhirnya ketemu dengan manajemen baru begitu. Oke, artinya dia sejarah Armada itu juga dibantu. Ya alhamdulillah betul. saling bantu sih sebenarnya. Iya. Jadi ada cerita lucu juga sih sama Armada ya. Jadi dia kan sudah terlalu lama nih konser ya kan sama Oke. dia kan terus Sumatera ya kan. Jadi di mana dia ada pasti ada kita, ada dia ada kita. Karena beliau ini nih yang muatnya. Herman nanti kamu ya di Padang tinggal di Hotel Binyamin. Buka berapa kamar? Sudah langsung masuk ya kan. Kalau dulu kan nggak ada booking Traveloka segala macam Iya, ya kan. nggak ada. Oh iya, Jadi dulu kita nggak datang ada. ya Iya. langsung on the spot ya kan. 6 kamar gitu ya kan. 3 Armada, 3 kita kru gitu kan. Itu ya di situ. Nah, jadi pada waktu itu kan belum ada nih apa laundry ya Iya, kan. iya. Ya kan. Jadi ya Dia dulu- menerima pakaian dalamnya. jadi ya manajernya si Jimmy dulu, kakaknya si Andit. Man katanya, ini Armada ini nggak ada cuci nih baju nih segala macam. Sudah sini kumpulin saya bilang ya. Nanti saya nyucinya sama teman saya satu Ardi namanya ya kan. Kita cuci ya, tahu nggak lo ya? Sampelnya si Rizal itu saya nyuci. Tengah-tengahnya bolong. Tuh, coba kamu tanya deh sama Rizal kalau ketemu ya. Pernah ya disuci sama Kak Herman ya dari Bunayu. Ketawa dia langsung. Nah mungkin itulah ya kedekatan sampai sekarang sih dia kalau datang ke Palembang, saya datang nih ya misalnya ya. Pasti terimanya langsung gitu loh. Karena dikasihnya juga untuk jajan kayak gitu Oke. ya kan ya udah. Tapi emang kalau aku pribadi sih belum ketemu nih sama Mas Rizal Armada sendiri. Tapi orangnya emang kayak santai gitu. Sebenarnya gini ya, kalau dia itu ya, kalau orang belum kenal, Aha. ya dia kan secara artis ya kan, mungkin dua attitude-nya sudah dibuat sama oleh manajernya kali ya Iya. kan, yang nggak terlalu kenal ya nggak haruslah akrab-akrab kayak mana ya Iya, kan. benar, Tapi kalau dengan emosional kedekatan dari bawah tahu dia ya kan, itu beda sekali gitu. Benar. Tapi dia bukan di depan orang ya, misalnya di kamar, nah nanti loncat apalah pokoknya gitu yo. Pokoknya ngobrol lah kayak biasa lah gitu, kayak teman kayak gitu. Deket lah. Ya gitu. Berarti Bunayu Production sangat berjasa buat Iya. kertas ya kita bilang. Ya, namanya. ada dulu ya di Jambi itu di Bungo kalau nggak salah kan. Nah mungkin mereka jenuh mungkin kali ya. Aduh kayak mana ya? Karena kemarin kan kejadian Rit yang dia pernah bilang, Herman kayaknya gini ya. Kalau saya nggak lagi di kertas dulu ya, saya maulah jadi krunya Bunayu. Sampai
Ya udah saya bilang tanya aja, bilang aja sama Bang Indra pasti diajak kok. Saya bilang. Saya juga kata Rizal kan. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Nggak tahu mungkin ya nasib berkata lain ya. Iya benar sih. Rezekinya di Tapi situ kali. Armada udah keren membanggakan, Ya, khususnya Sumsel juga ya bang. Betul betul. Keren. Oke, nah jadi progres Bunayu yang akan dilakukan ke depan pada saat mungkin ini kita bilang udah new normal nih bang. Progresnya. Setelah melewati pandemi lah ya. Iya. Iya. Soalnya pandemi selesai. Setelah pandemi selesai pastinya ya kita akan berkreasi lagi gitu. Kita Oke. pasti akan nge-create lagi beberapa event yang memang sudah kita pikirkan sih sebenarnya. Aha. Oh itu udah ada nih. Udah ada. Tinggal tapi tunggu tanggalnya ya, tunggu ya. tanggalnya aja. Wih, mantap. Kalau dulu sih memang kita juga selain mendapatkan event yang sub, Aha. itu juga nge-create. Saya Iya. juga dulu dilatih untuk meng-create suatu event. Mhm. Gimana caranya? Contoh nih ya, dulu namanya kalau di TV di Indosiar tuh ada namanya Tembang Kenangan ya. Mhm. Ya, yang Kenangan. penyanyi-penyanyi Iya. tua Iya, gitu. iya. Itu ada beberapa roundtable yang diisi pejabat-pejabat. Itu dulu sudah pernah saya lakukan. Golden Di Palembang. Memory. Iya, Golden Memory gitu. Iya. Jadi saya sewa satu ballroom, terus saya pikirkan penyanyinya siapa yang bakal kita tampilkan, Ya. terus saya pikirkan siapa yang bakal kita undang. Nah itu dulu saya jualan meja, satu meja kan isinya 10. Mhm. Saya bisa jual ke BUMN, ke PT Pusri, saya jual ke Pertamina. Satu mejanya harganya, satu kursi harganya 1 juta. Wow. Jadi satu meja tuh kan 10 Aha. juta. Itu bagian depan, bagian dekat panggung. Di tengah itu harga lagi beda, 7.500.000. Yang belakang 5 juta. Oke. Tapi Artinya- untuk pada saat itu laku bang. Laku. Tapi ya memang itu. Kalau kita berdiri sendiri dalam artian kita harus berperang sendiri, Aha. mencari tanpa ada yang nge-backup, itu sama aja ya mati konyol juga. Kita ada, apalagi kita sewa gedung mahal, artisnya juga mahal gitu kan. Terus meja yang harus kita jual mahal. Kalau tanpa ada bantuan, contoh nih, kita ngedompleng. Misalnya kita deketin sampai PLN. Oke. PLN kita buat PLN peduli gitu. Nah, gimana caranya kita buat event itu, artinya yang tamu-tamu yang bakal ngisi ini ya nanti tinggal PLN yang oh ya udah kita undang aja seluruh kontraktor PLN. Kita minta tolong mereka beli. Nah, karena sebagian hasil dari penjualan meja tersebut pun Oke. akan kita sumbangkan ke Iya benar. orang yang membutuhkan gitu loh. Itu jadi salah satu teknik juga. Iya. Kita dapat fee, terus juga kita dapat Iya. membagikan kebaikan. Betul. Kebaikan. Mantap sih Bunayu. Kalau di luar pekerjaan di Bunayu Production sendiri, gimana kak? Kesibukannya sekarang? Kalau buat Kalau Kairman, saya sih jualan ya. jualan. Saya online saat ini ya Oke. kan. Tetap aja yang saya endorse dia. Karena dia banyak nih ya, karena dia sistemnya maksa ya kalau banyak. Ayo beli dia bilang gitu kan. Nah, kita jual pempek lah ya kan. Oke. Pempek kulit namanya itu ya kan. Oh, besok harus dibawa ke sini nih. Oh iya, nanti kita endorse ya oke. nanti ya. Jadi pembahasannya seminggu lagi masalah pempek. Iya, Masalah betul, pempek. betul, betul. Jadi di masa pandemi ini ya apapun yang kita lakukan, yang penting dapat uang halal lah gitu Iya, ya. benar, Apa benar. aja seperti itu. Kami berapa? 6 bulan ya, Pak? 6 bulan itu kosong juga. Iya. Iya. Kemarin sampai WFH, wah parah sih emang. Bener-bener Iya kosong sih, tuh. Betul, betul. Jadi teman-teman yang di luar kota tuh sempat dipulangin dulu kan, karena emang nggak ada Balik dulu. benar-benar kerjaan. Betul. Ya, karena memang kemarin kan kita nggak gantung ya. Iya. Kita nggak tahu sebenarnya virus ini gimana sih idenya. Iya. Nah, terus antisipasinya tuh seperti apa sih? Benar. Iya, benar. Betul, betul. Terus nanti kalau kita buat begini, tiba-tiba ada nggak sih ibaratnya yang ngelarang buat begini? Nah, Iya. gitu. Iya, betul. Jadi ya memang wait and see dulu, kita lihat dulu, tunggu. Oh begini. Nah, akhirnya kan memang ya ke depannya sini, ya alhamdulillah teman-teman juga punya yang kreatif ya. Iya. Ada yang bikin begini, ada yang bikin berjualan juga, ya banyak lah. Tapi alhamdulillah kayaknya ke depan udah vaksin belum? Saya juga belum. Belum sih. Tapi alhamdulillah juga udah dikasih Allah yang namanya COVID itu seperti apa udah kena. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah jadi seperti itulah teman-teman mungkin pembahasan kita bersama Bunayu Production. Thank you buat Kak Herman sama Kak Farid. Mungkin Telah- ada manfaat yang bisa diambil Sangat, dari amin. usaha-usaha yang setelah pandemi kan. Yes, benar sekali. Gitu. Jadi tadi udah banyak nih poin-poin pembelajaran buat kita yang junior di sini Iya. mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru Teknik-teknik yang Yoi. bisa diikuti yes. dari sang legendaris. Iya. Wow. Oke, thank you Kak Farid dan Iya. sampai ketemu Ya, sama-sama. di podcast selanjutnya. Nanti undang-undang lagi ya. Boleh, Siap. boleh, boleh. Pembahasan yang lain. Bahasan lain. Pempek kulit ya? Pempek kulit. iya.
Boleh tuh Pepe. Ya, tapi satu nih ya saya ingin nambahin ya kan. Kayaknya dengan sekarang ya sudah banyak IO yang ini ya bermunculan gitu. Yes. Boleh? Oke sih semuanya. Ya kan? Orang-orangnya juga bagus-bagus Oke lah, ya kan. karena kita Oke kan lah. juga makin hari makin tua. Betul. Harus Betul. meregenerasi. Regenerasi ya kan. Ya harus berani ya, harus kuat ya. Pokoknya intinya orang IO itu ya, sebenarnya banyak loh yang ingin kerja di IO ya. Benar. Tapi setelah turun ke lapangan tidak sedikit yang rontok. Iya benar. Ya kan? Banyak. Pikir dia ya, oh konser nih enak nih nonton artis segala Iya. macam ya. Dia nggak tahu prepare awalnya kayak mana, ya kan? Itu kemarin dengar itu anak-anak baru kalau dipegangin HT aja udah seneng. Oh Iya, benar, iya, betul, iya sih. betul, betul, Itu betul. udah Ah. jadi kayak kebanggaan Nah tersendiri. kalau kita ya. gini deh ya, kalian pakai HT segala macam bangga ya. Kalau kita di belakang panggung, pakai celana pendek, pakai kaos, hitung-hitungan. Oh Rioni sekian sisa. Oh ini ya. Oh ini Frans Oh iya, nanti. tapi satu ilmu yang memang harus di ini ya. Walaupun gimana caranya, maksudnya walaupun setinggi apapun kita. Iya. Dulu namanya tuh ada yang punya Sondernalin. Itu kan bosnya kalau nggak salah siapa? Kan yang IO pusatnya, saya lupa. Ya, deteksi. Itu Pak Koko namanya. Itu Pak Koko itu orangnya down to earth banget. Maksudnya pada saat event, Ya. dia pun cuma pakai celana pendek, ngeliatin sampah yang ada di pinggir-pinggir itu dia nunduk ngambilin. Kita juga waktu itu nggak nyangka ini orang dari dinas kebersihan mana gitu. Begitu ngeliat, oh Pak Koko. Iya, artinya kan dia punya sense of belonging terhadap Iya, event itu Iya. pun sampai sampah pun dia yang ngambilin. Benar sih. Nah itu, jadi maksudnya ya setinggi apapun kita, ya sehebat apapun kita, walaupun itu kita event itu tetap aja. Gimana caranya ya juga kita harus turun ke bawah. Benar. Benar Perhatiin sih. yang kecil-kecil lah ya. Ya. Gitu. Oke, thank Oke. you Kak Farid dan Kak Herman. Mungkin habis ini pembahasan kita teman-teman di Real Podcast kali ini bareng Bunayu Production. Thank you telah menyaksikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next podcast.